Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kiasan dasar, sistem, dan metode kesukarelaan. Adapun poin A yaitu kiasan dasar. Ada beberapa pengertian dari kiasan dasar. Yang pertama, kiasan dasar adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan. Terus yang kedua, kiasan dasar digunakan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia perkembangan peserta didik. Terus yang ketiga, kegiatan kepramukaan bila dikemas dengan kiasan dasar akan lebih menarik dan memperkuat motivasi. Terus yang terakhir yaitu yang keempat, kiasan dasar bila digunakan akan mempercepat perkuatan 5 ranah kecerdasan, terutama kecerdasan emosional. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Saudari Jihan Fahira. Akan melanjutkan dari pemateri 1. B. Pelaksanaan metode kepramukaan. 1. Metode kepramukaan pada hakikatnya tidak dapat dilepas dari prinsip dasar kepramukaan. Yang kedua, metode kepramukaan sebagai suatu sistem terdiri atas unsur-unsur pengalaman kode kehormatan, belajar sambil melakukan sistem berkelompok, kegiatan yang mengandung pendidikan, kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, sistem kesatuan terpisah untuk putra dan putri, dan sistem Among yang merupakan subsistem terpadu dan terkait yang tiap-tiap unsurnya mempunyai unsur pendidikan yang spesifik dan saling memperkuat serta menunjang tercapainya tujuan. Metode kepramukaan. 1. Cara memberikan pendidikan watak kepada peserta didik melalui kegiatan kepramukaan yang menarik, menyenangkan, dan menantang yang disesuaikan kondisi, situasi, dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif. 1. Pengalaman kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, sistem beregu. Yang keempat, kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani, jasmani, dan anggota muda. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Yang ketujuh, sistem tanda kepercakapan. Yang kedelapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Yang kedua, penjelasan masing-masing unsur sebagai anak sistem metode kepramukaan. 1. Pengalaman kode kehormatan. Kode kehormatan dilaksanakan dengan yang pertama, menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, membina kesadaran berbangsa bernegara. Yang ketiga, mengenal, memelihara, dan melestarikan lingkungan beserta alam seisinya. Yang keempat, memiliki sikap kebersamaan. Yang keenam, hidup secara sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh, dan lain-lain. Yang kedua, belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan A. Kegiatan kepramukaan dilakukan sebanyak mungkin secara praktis. Yang B. Mengarahkan perhatian peserta didik, berbuat hal-hal yang nyata, menantang serta merangsang agar rasa keingintahuan akan hal-hal baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan timbul daripada hanya menjadi penonton. Yang ketiga, sistem beregu. Yang keempat, kegiatan yang menantang dan mengikat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani anak muda. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kegiatan dengan anggota dewan dalam setiap kegiatan. Yang ketujuh, sistem tanda percakapan. Yang kedelapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi selanjutnya itu prinsip kesukarelaan. Jadi prinsip kesukarelaan adalah salah satu prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan menurut ketentuan AD dan ART
gerakan pramuka itu sendiri. Jadi kesukarelaan adalah sikap atau perbuatan yang bukan disuruh atau bukan dari orang lain, tapi ini pure dari dirinya sendiri, sehingga apa yang dia kerjakan di dalam pramuka itu dengan hati yang ikhlas dan tidak mengharapkan sesuatu. Jadi landasannya itu ada 5. Pertama, ketulusan hati tanpa pamrih, mengutamakan kewajiban daripada hak. Yang keempat, pengabdian. Dan kelima, tanggung jawab. Nah, terus prinsip kesukarelaan. Prinsip kesukarelaan dilaksanakan dengan maksud untuk menjamin terbukanya jiwa para pramuka menerima pengaruh orang dewasa dalam hal gerakan pramuka itu sendiri. Adapun prinsip sikap kesukarelaan dilaksanakan antara lain satu, harus menjadi dasar seorang untuk menjadi anggota gerakan pramuka. 2, seseorang itu adalah anggota gerakan pramuka dan mengenakan seragam gerakan serta menggunakan hak-haknya sebagai anggota gerakan pramuka. Jika sukarela mengucapkan janji sebagai kode kehormatan pramuka dalam suatu pelantikan menjadi anggota gerakan pramuka. 2, sukarela mengikuti kegiatan dalam rangka memenuhi persyaratan umum. 3, sukarela menyatakan kesanggupannya untuk ikut membina dan mengembangkan gerakan pramuka. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materi ketiga tentang kesukarelaan akan timbul dan berkembang pada peserta didik dalam gerakan pramuka jika yang pertama, peserta didik merasakan suasana kekeluargaan yang akrab, cinta kasih, keadilan, kepantasan, kesanggupan berkorban, saling membantu, saling menghormati dalam setiap kepramukaan. Dan yang kedua, peserta didik merasa bahwa kegiatan kepramukaan itu menarik, berguna bagi hidup kehidupannya, dihayati maksud, sasaran dan tujuan serta dengan aspirasi, kebutuhan situasi, dan kondisi peserta didik. Yang ketiga, maka pembina pramuka dan orang dewasa harus menciptakan faktor-faktor kesukarelaan pada peserta dalam proses pendidikan kepramukaan. Nah, adapun tujuan kesukarelaan antara lain yang pertama, maksud. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan AD atau ART Gerakan Pramuka. Dan yang kedua, tujuan. Agar pendidikan kepramukaan itu di setiap peserta didik sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang tulus hati, tanpa pamrih, bertanggung jawab, dan mengutamakan kewajiban daripada hak. Sekian penyampaian materi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianeka Safitri. Saya sebagai pemateri. Nah, langsung saja saya akan membacakan yang D. Pengertian administrasi kepramukaan. Administrasi dalam arti sempit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses tulis-menulis atau ketatausahaan. Menurut KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara menyelenggarakan pembina organisasi. Yang E, fungsi administrasi kepramukaan. Beberapa fungsi. Yang pertama, untuk melaksanakan pengawasan terhadap semua pekerjaan harus dilakukan menurut ketentuan. Yang kedua, sebagai pedoman pokok yang harus dilaksanakan untuk ditetapkan di lingkungan organisasi gerakan pramuka. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang surat menyurat dalam gerakan pramuka, yang dimana adalah suatu alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lain-lain kepada pihak lain. Surat menyurat adalah kegiatan pengendalian arus berita
baik tertulis maupun lisan, yang timbul dari adanya pencatat laporan perencanaan atau program dan keputusan yang memungkinkan adanya permintaan penjelasan penambahan kekurangan-kekurangan atau perubahan-perubahan. Cara penomoran surat atau surat keluar disusun sebagai berikut. Yang A, nomor urut surat keluar. B, kode khawatir. C, kode bidang atau gugus depan. Distribusi pengiriman surat sesuai dengan alamat yang dicantumkan, baik alamat kepada maupun tembusan. Susunan surat dapat dibagi ada 3, yaitu yang pertama kepala surat yang terdiri dari nama, organisasi atau kesatuan, tempat, tanggal, bulan dan tahun, nomor, terus klasifikasi atau sifat, lampiran dan perihal, dan alamat untuk perhatian apabila perlu. Yang selanjutnya B. Isi surat terdiri dari 1. Pendahuluan, uraian atau maksud, kalimat penutup. Penutup surat terdiri dari 1. Nama jabatan, 2. Nama tanda tangan, 3. Nama pejabat, 4. Cap atau stempel, 5. Tembusan. Surat menyurat dibagi dalam 2 macam, yaitu yang pertama, surat masuk, ialah semua tulisan-tulisan atau berita-berita yang diterima dari instansi atau pihak lain, yang penerimaannya dipusatkan di sekretariat atau bagian lain yang diberi wewenang untuk tugas itu. B. Surat keluar, ialah semua tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada instansi atau pihak lain yang setiap konsep untuk diajukan kepada pimpinan disalurkan melalui kepada sekretaris ataupun pejabat yang diberi wewenang meneliti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan poin KF, yaitu penggolongan administrasi kepramukaan. Untuk mencapai tujuan, maka hal-hal yang berkaitan dengan tulis-menulis maka digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, catatan. Yang kedua, laporan. Yang ketiga, perencanaan rencana dan program. Yang keempat, keputusan. Yang kelima, surat menyurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumiyati. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu macam-macam buku administrasi pramuka. Buku administrasi, yaitu Gudap hendaknya menyelenggarakan buku-buku administrasi sesuai dengan ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Satuan Pramuka nomor 041 tahun 1995. Pada garis besarnya, administrasi yang ada di Gudap yaitu antara lain meliputi permintaan pendaftaran anggota untuk peserta didik atau pramuka siaga dan penggalang. Yang kedua, surat pernyataan kesiapan menjadi anggota gerakan pramuka. Yang ketiga, formulir pendaftaran anggota gerakan pramuka. Yang keempat, daftar induk anggota gerakan pramuka. Yang kelima, daftar inventaris gugus depan. Yang keenam, buku tamu gugus depan. Yang ketujuh, laporan semester data dan kegiatan gugus depan. Yang kedelapan, yaitu catatan peristiwa-peristiwa penting. Yang kesembilan, yaitu program kerja tahunan gugus depan. 10. Catatan pribadi anggota gerakan pramuka. 11. Program kerja 4 bulan perindukan siaga. 12. Program kerja 4 bulan pasukan penggalang. 13. Program kerja ambalan penegak. 14. Program kerja rencana pandega. 15. Program latihan mingguan. B. Perindukan siaga. Yang pertama yaitu buku presensi dan buku iuran. Yang kedua, buku tabungan. Yang ketiga, buku acara latihan. Yang keempat, buku catatan rapat atau notulen. Yang kelima, buku inventaris. Yang keenam, buku log. Yang ketujuh, buku kas. Kedelapan, buku catatan pribadi.
Lalu C. Pasukan penggalang, yaitu pertama buku presensi dan buku iuran, yang kedua buku tabungan, yang ketiga buku acara latihan, yang keempat buku catatan rapat, yang kelima buku inventaris, yang keenam buku log, yang ketujuh buku kas, yang kedelapan buku catatan pribadi, 9 buku upacara pelantikan, 10 buku renungan, 11 buku adat istiadat pasukan. Lalu D. Ambalan penegak. Yang pertama yaitu buku presensi dan buku iuran, yang kedua buku tabungan, yang ketiga buku acara latihan, yang keempat buku catatan rapat atau notulen, yang kelima buku inventaris, yang keenam buku log, yang ketujuh buku kas, yang kedelapan buku catatan pribadi, 9 buku upacara pelantikan, 10 buku renungan jiwa, 11 buku adat istiadat ambalan. Sekian penyampaian terakhir dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.